Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Maulana. Nah, di sini saya akan membahas materi bab 1 tentang router OS dan router board. Di dalam bab ini kita akan mengetahui apa itu router OS dan router board, fitur dari router OS, nama, tipe, dan arsitektur dari router board. Oke, langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu tentang Mikrotik router OS. Mikrotik router OS adalah based on OS atau sistem operasi yang digunakan oleh perangkat Mikrotik router board. Oke, perlu kalian ketahui, router OS itu adalah sebuah software yang dibuat oleh vendor Mikrotik. Nah, jadi router OS itu adalah sebuah sistem operasi yang digunakan oleh perangkat router board, atau juga router board itu diartikan sebagai hardware. Nah, router OS sama seperti Windows dan juga Linux yang bisa dapat diinstal di PC atau sebagai VM. VM itu virtual machine ya teman-teman. Nah, router OS dengan stand-alone operating system berbasis Linux versi 3.3.5 kernel. Nah, di sisi kanan kita adalah sebuah software yang dibuat oleh Mikrotik. Oke, langsung ke pembahasan kedua, yaitu tentang Mikrotik router board. Mikrotik router board atau built-in hardware yang dibuat untuk menjalankan sistem operasi router OS. Nah, jadi router board itu adalah hardware yang dibuat untuk menjalankan sistem router OS atau software. Router board dengan segala fitur bisa terdapat pada satu perangkat ataupun dapat diperuntukkan khusus sesuai kategorinya. Router board tersedia mulai dari low end sampai dengan high end. Nah, bisa kita lihat contoh dari router board ini, yaitu seperti switch. Nah, contoh dari router board itu bisa berupa switch ataupun yang lainnya lah, semacam switch. Oke, yang selanjutnya yaitu ada router OS fitur atau fitur dari router OS. Nah, diantaranya ada wireless network. Wireless network berstandar supportnya yaitu IB, GN, dan juga IC. Nah, wireless network ada yang diperuntukkan untuk indoor maupun dan juga outdoor. Oke, yang selanjutnya ada routing. Routing itu ada yang statik dan juga dinamik. Nah, routing yaitu seperti RIP, OSPF, BGP, RIPNG, dan juga OSPF versi 3. Yang ketiga ada firewall dan NAT. Nah, firewall itu adalah sebagai proteksi untuk PC kita, dan NAT itu adalah sebagai penerjemah dari IP private ke IP public, dan begitu juga dengan sebaliknya. Nah, yang selanjutnya ada QoS atau Quality of Service, atau juga bandwidth management. Nah, ini yang mengatur bandwidth kita. Oke, yang selanjutnya ada point to point tunneling, yang diantaranya seperti PPTP, PPPoE, SSTP, dan juga VPN.
Ya yang sering dipakai itu adalah VPN ya. Yang selanjutnya ada user management atau seperti DHCP. Ini sebagai untuk mendapatkan IP otomatis atau proxy ya. Ya, dan selanjutnya ada hotspot atau radius dan lain-lain. Yang terakhir ada tools, yaitu untuk bisa digunakan untuk bandwidth test, torch, mapping, MRTG dan lain-lain. Oke, yang selanjutnya yaitu nama dari router board. Nah, nama pada perangkat router board ini terbagi menjadi 3 kategori, yaitu nama, word, dan juga extensional naming. Nah, yang pertama ada nama, bisa kita lihat di sini ada RB751. Nah, RB itu router board, angka pertamanya yaitu diartikan sebagai seri atau kelas router, angka kedua yaitu jumlah port internet, angka ketiga yaitu jumlah slot atau wireless. Nah, yang kedua ada word atau kata seperti Onamitic, Groove, Dynadisk dan lain-lain. Dan yang terakhir ada exceptional naming. Exceptional naming itu yaitu nama yang disederhanakan dan disesuaikan dengan tahun pengembangan, dan biasanya internetnya lebih dari 9 port. Contohnya seperti RB600, RB800, RB1000 dan lain sebagainya. Nah, bisa kita lihat contoh dari RB600 itu di sini. RB600 mikrotik. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ada banyak ya contoh dari RB600 mikrotik. Kalau yang lainnya bisa kalian telusuri atau carilah di internet. Oke, yang selanjutnya ada tipe dari router board itu. Nah, kalau yang pertama itu kan tadi sudah ya, nama yang di sini. RB itu sebagai router board, angka pertama itu sebagai seri, angka yang kedua yaitu port internet, dan yang angka yang ketiga ada wireless. Nah, di belakang ini ada UI ya, atau bisa diartikan sebagai fitur board. Selain UI ada juga yang lainnya. Nah, setelah ini ada juga 5IC AC 2ND atau bisa diartikan sebagai fitur wireless. Nah, di belakangnya ini juga ada TC atau jenis casing. Bisa dilihat kode lain yang ada pada router board ini di sini ya, seperti U support port USB, A sebagai memori lebih tinggi dan level lisensi lebih tinggi, H sebagai powerful CPU, G support port GB, S port SFP dan lain sebagainya. Bisa lihat di sini. Yang selanjutnya ada arsitektur dari router board. Nah, kalau di PC itu arsitekturnya yaitu X64 dan X84. Nah, kalau arsitektur dari router board itu ada MIPS-B, SMIPS, TIL, PPC, ARM, X86 dan lain sebagainya. Nah, arsitektur router board bisa dibedakan berdasarkan jenis dan kinerja prosesornya. Nah, jadi arsitektur dari router board itu bisa dibedakan dari kinerja prosesor ya, teman-teman. Software atau OS itu untuk setiap arsitektur itu berbeda ya, teman-teman.
Nah, bisa dilihat ya di website resmi Mikrotik tentang arsitektur Mikrotik yang lebih lengkap ya teman-teman. Ada www.mikrotik.com/download. Nah, bisa dilihat nanti ya sama teman-teman di internetnya. Mungkin segitu saja ya penjelasan tentang router OS dan router board di bab 1 Mikrotik ini. Mohon maaf bila penjelasan saya kurang dipahami atau gak belibet ya teman-teman. Ya, karena saya juga masih belajar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.